Ya teman-teman, berjumpa lagi dengan Elektronika Itu Indah. Kali ini saya akan sedikit memperkenalkan tentang komponen elektronika, yaitu positive voltage regulator. Lebih dikenal dengan sebutan IC regulator 78XXX atau 78 sekian-sekian-sekian. Contohnya misalnya ada IC regulator 7805, 7808, 7809, 7824 dan sebagainya. Seandainya teman-teman mempunyai masalah ingin menurunkan tegangan positif DC pada nilai tertentu, maka komponen ini sangat dianjurkan. Contoh kasus, tegangan yang teman-teman butuhkan adalah sekitar 12 volt, sedangkan sumber supply DC teman-teman adalah 24 volt. Maka regulator tegangan positif ini bisa dipakai, yaitu dengan memilih seri regulator tegangan 7812, sehingga output tegangan yang dihasilkan dari 24 volt akan menjadi 12 volt. Untuk arus yang dihasilkan dari regulator ini yaitu maksimal 1,5 ampere. Untuk tegangan yang dihasilkan juga bermacam-macam, tergantung tipe yang akan kita pilih. Seperti terlihat pada tabel, di sini kita bisa menghasilkan 5 volt dengan memilih 7805. Jika ingin outputnya 12 volt, kita bisa memilih 7812. Atau jika kita menginginkan output 15 volt, kita juga bisa memilih 7815. Untuk IC regulator tegangan ini juga sudah dilengkapi dengan proteksi-proteksi, seperti proteksi thermal overload protection, short circuit protection, output transition SOA protection. Untuk tipenya sendiri dari datasheet ada bermacam-macam. Ada yang model TO220, ada yang TO220FP, DPEC, atau TO3. Untuk skematik penyusun komponen ini bisa teman-teman lihat di gambar ya. Kita tidak akan membahasnya karena kita akan membahas teknis dan fungsinya saja. Untuk supply input tegangan maksimum regulator ini bisa teman-teman lihat di tabel. Untuk regulator tegangan antara 5 sampai 18 volt, input maksimum supply-nya adalah 35 volt. Sedangkan untuk regulator tegangan 20 dan 24 volt, input supply-nya bisa digunakan tegangan sampai dengan 40 volt. Untuk temperaturnya bisa teman-teman lihat di tabel. Oke, sekarang bagaimana cara kita menggunakannya? Untuk kaki pertama kita gunakan sebagai input. Untuk kaki kedua kita tempatkan di ground. Dan outputnya akan keluar pada kaki ketiga. Sangat mudah ya teman-teman. Untuk cara pemasangannya bisa kita gambarkan seperti skematik di bawah ini. Misalnya kita menggunakan suplai tegangan 24 volt. Tegangan keluaran yang kita inginkan adalah 12 volt. Maka kita akan memilih 7812. Input 24 volt kita akan masukkan ke kaki nomor 1. Kemudian kaki nomor 2 kita masukkan ke ground atau ke 0 voltnya. Dan kaki nomor 3 akan mengeluarkan 12 volt seperti yang kita inginkan. Sama seperti itu juga jika kita menginginkan memasang regulator yang lain. Seperti jika kita menginginkan tegangan output 5 volt, maka kita memasang 7805. Atau jika kita menginginkan output 9 volt, maka kita akan memasang 7809. Sebagai bahan praktek, di sini saya menyediakan 3 buah IC regulator tegangan. 7805 untuk menghasilkan tegangan 5 volt. 7809 untuk menghasilkan tegangan 9 volt. Dan 7812 untuk menghasilkan tegangan 12 volt. Kita akan memasangnya seperti pada rangkaian berikut ini. Di sini saya menggunakan tegangan 19 volt untuk supply input. Kita akan mencoba IC regulatornya. Dan kabel di project board kita rangkai seperti pada gambar ini. Kita coba yang 7805 nya dulu. Untuk tegangan outputnya nanti bisa dilihat pada multimeter ya teman-teman. Kita pasang. Karena kita menggunakan 7805, kita lihat tegangan yang dihasilkan pada multimeter. Tegangan yang dihasilkan yaitu 4,98 atau 5 volt. Dari sumber DC 19 volt, kita bisa menghasilkan 5 volt dengan menggunakan 7805 ini. Oke, sekarang kita ganti, kita beralih ke 7809.
dan kita pasang, dan terlihat hasilnya ya teman-teman. Dari suplai 19 volt yang kita gunakan, kita bisa menghasilkan tegangan 9 volt dengan menggunakan 7809 ini. Oke, sekarang kita lepas, kita ganti 7812. Oke, yang terakhir kita akan mencoba 7812. Kita pasang dulu ya teman-teman. Dan terlihat output yang dihasilkannya adalah 11,94 atau 12 volt. Berarti regulator tegangan ini bekerja dengan baik. Tapi kita harus bijak untuk menggunakan regulator ini, karena output yang dihasilkan menurut datasheet hanya sampai 1,5 ampere. Saya sarankan untuk menggunakan heatsink atau pendingin pada regulator ini agar kerjanya optimal. Ya teman-teman, di sini ada sedikit tips dan trik untuk mengakali supaya keluaran dari regulator tegangan tersebut bisa lebih dari 1,5 ampere. Sebagai contoh, di sini kita bisa menambahkan transistor power 3055 atau transistor power 2955. Untuk detail transistor seperti terlihat pada gambar, untuk transistor 2955 berjenis PNP, sedangkan untuk transistor 3055 berjenis NPN. Untuk detail kaki-kakinya bisa teman-teman lihat pada gambar. Oke, sekarang jika kita menggunakan transistor 3055, maka kita bisa merangkainya seperti skematik di gambar. Misalnya pada gambar kita menggunakan 7805, output keluaran 7805 kita masukkan ke basis 3055, input tegangan kita masukkan ke kolektor, dan selanjutnya output tegangan 5 volt dengan ampere yang tinggi bisa kita dapatkan di emitor 3055. Jika kita menggunakan 2955 untuk menguatkan arusnya, kita bisa merangkainya seperti pada gambar di layar. Hampir sama prinsipnya seperti menggunakan 3055 ya teman-teman. Dan jika kita membutuhkan arus yang lebih besar lagi, kita bisa memparalelkan transistor power tersebut seperti pada gambar. Hal itu memungkinkan untuk kita lakukan saat beban kita membutuhkan arus yang besar. Nah, bagaimana jika sekarang kita membutuhkan regulator tegangan kurang dari 5 volt? Misalnya kita membutuhkan tegangan 3,3 volt untuk mensuplai microcontroller atau prosesor. Di sini kita bisa menggunakan regulator tegangan yaitu LM1117. LM1117 ini bagus untuk menghasilkan tegangan 1,8 volt, 2,5 volt, 3,3 volt, dan 5 volt. Tergantung kita memilih tipe regulatornya. Untuk pemasangannya bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, sekarang bagaimana jika kita membutuhkan regulator tegangan yang bisa kita atur? Misalnya tegangan bisa kita atur dari 0 sampai 20 volt hanya dengan memutar potensiometer. Maka kita bisa menggunakan IC LM317. Dan untuk pemasangannya bisa teman-teman lihat di gambar ya. Oke teman-teman, demikianlah sedikit tutorial tentang regulator tegangan positif ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini dirasa berguna.